Teman-teman bilang amin. Ya Allah, jadikanlah teman-temanku ini orang-orang yang mentauhidkan Engkau ya Allah. Ucapkan amin. Ya Allah, jadikanlah teman-temanku ini adalah orang-orang yang luas dakwahnya ya Allah. Ucapkan amin. Ya Allah, jadikanlah teman-temanku dan ustadz-ustadznya yang menghalalkan musik, agar mereka mati dalam keadaan mendengarkan musik, menyanyi, mendengarkan konser dan yang semacam itu ya Allah. Ucapkan amin. Enggak ada yang mau bilang amin. Ya Allah, jadikanlah ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa dengarkan musik itu boleh-boleh aja selama tidak melalaikan dari sholat, agar mereka semua mati dalam keadaan mendengarkan musik ya Allah, berserta orang-orang yang mendukungnya. Ucapkan amin. Ada yang mau bilang amin? Kita kalau bicara tentang hadisnya, teman-teman gak percaya. Kalau kita bicara tentang tanda-tanda kiamat adalah merebaknya alat musik, teman-teman gak percaya. Kalau kita bicara bahwa di antara umat Nabi ada yang menghalalkan musik, zina, sutra, dan seterusnya, kata teman-teman, itu hadisnya cacat. Kalau kita jelaskan tentang pendapat para ulama mazhab tentang musik, teman-teman gak percaya. Yang teman-teman ikuti adalah yang sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Oke, kalau gitu kita ajak teman-teman semua untuk berdoa agar semuanya yang menghalalkan musik mati dalam keadaan mendengarkan musik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat memprihatinkan tatkala saya mendapatkan sebuah berita ada seorang yang katanya sudah level ustadz ataupun dai, sudah dakwah dan ceramah kemana-mana. Ternyata beliau ini kemudian berselisih ataupun berbeda pendapat dalam masalah musik atau hukum musik dengan umat Islam, tapi kemudian beliau mendoakan agar orang-orang yang berpendapat atau mengikuti pendapat para ulama yang membolehkan dan menghalalkan musik agar meninggal ataupun mati dalam kondisi sedang bermain musik ataupun bernyanyi. Ini terus terang kami sangat ikut prihatin dengan kejadian ini, dan ini benar-benar sesuatu yang sangat buruk sekali yang tidak bisa menjadi panutan dan teladan bagi umat Islam. Saya amat sangat tahu bahwasanya video itu dibuat ataupun konten itu dibuat dalam rangka untuk uji konsistensi dan juga perbandingan, karena katanya bahwa sebelumnya beliau ini menyampaikan beberapa doa yang diminta kaum muslimin untuk mengaminkan, doa tentang kematian seorang muslim di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ibadah, di atas kebaikan ini dan ini. Kemudian di akhirnya beliau membandingkan dengan doa apa yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya semoga orang-orang yang berpendapat atau mengikuti pendapat akan halalnya musik itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi main musik dan juga dalam kondisi bernyanyi atau kurang lebihnya seperti itu. Ini terus terang ya, mungkin yang diinginkan oleh oknum ini adalah bagaimana beliau ini menjadikan uji konsistensi ini ataupun perbandingan ini sebagai mubarrir, sebagai sesuatu yang membenarkan akan pendapatnya. Artinya kalau jenis doa pertama itu berani mengaminkan, kemudian yang kedua tidak berani mengaminkan, itu artinya kebenaran ada pada dia, bahwasanya yang berpendapat haramnya musik secara mutlak ataupun nyanyian secara mutlak itu yang di atas kebenaran, sedangkan yang para ulama yang sebaliknya berpendapat akan halalnya musik atau bolehnya musik atau nyanyian, ini kemudian menjadi pendapat yang keliru. Terus terang cara berpikir seperti ini adalah tidak benar sama sekali. Kenapa? Karena sejak kapan parameter kebenaran itu digunakan atau diukur dengan cara seperti ini? Ya, itu tidak ada di kalangan para ulama yang melakukan cara mengukur satu kebenaran, ukuran kebenaran itu dengan cara-cara seperti ini. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah hukum musik ataupun nyanyian itu sudah kita ulang-ulang dalam berbagai kesempatan, bahwa
masalah ini masuk ranah khilafiyah ijtihadiyah. Masalah ini sudah diperdebatkan oleh para ulama pendahulu kita sejak zaman dulu, sejak era salaf sampai kurun-kurun setelahnya. Ada sebagian ulama yang mengharamkan secara mutlak, dan juga ada para ulama yang membolehkan dengan ketentuan dan syarat. Tidak ada ijma' ulama, tidak ada konsensus ulama dalam masalah ini. Tidak ada ijma' 4 madhab dalam masalah ini. Yang ada realitanya adalah ada perbedaan pendapat dalam masalah ini sebagaimana sudah kita isyaratkan. Akan sangat panjang kalau kami menukil semua ucapan para ulama. Di sini tidak mengapa untuk kita ulang, untuk menyampaikan fakta itu. Kita nukil dari pernyataan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 728 Hijriah. Beliau dalam Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-27 halaman 229, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wastima'ul ghina'i wal ma'azifi wa nahwi dzalika mimma linnasi fihi qaulan at-tahrimu wal ibaha. Ya, dengarkan bahwasanya kata beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Ibnu Taimiyah, yang ini merupakan ulama rujukan teman-teman dari kelompok sebelah, menyatakan bahwasanya mendengarkan nyanyian dan alat musik atau suara musik dan yang semisalnya termasuk perkara yang di dalamnya ada 2 pendapat, ada perbedaan pendapat, ada khilafiyah di situ, ya, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Perhatikan ya, qaulani fihi qaulani at-tahrim wal ibaha, ada yang mengharamkan dan juga ada yang membolehkan. Bisa dicek di referensi yang sudah kita sebutkan, dan itu fakta yang sesungguhnya dan disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah yang beliau itu sangat mumpuni dalam masalah-masalah seperti ini. Jika sudah terbukti, sebenarnya masih banyak para ulama yang bisa kita nukil, tapi akan membuat video ini terlalu panjang. Jika kemudian sudah terbukti bahwa masalah hukum musik dan nyanyian itu kan masalah khilafiyah ijtihadiyah, maka seharusnya setiap muslim, setiap mukmin, wabil khusus para da'i, para ulama, para ustadz, para pendakwah itu menyampaikan ini secara jujur, kemudian menyampaikan ataupun menyikapi masalah ini dengan menerapkan adab-adab khilaf, adabul khilaf dalam masalah perbedaan pendapat yang masuk ranah khilafiyah ijtihadiyah, yaitu tidak boleh memaksakan pendapat, ya, saling menghargai, saling menghormati pendapat orang lain, tidak boleh kemudian melakukan ingkarul mungkar, melarang orang untuk mengamalkan keyakinan pendapatnya, tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, dan tidak boleh menjadikan masalah seperti ini sebagai dasar untuk menyesatkan kaum muslimin, untuk mengeluarkan kaum muslimin dari lingkup ahli sunnah, apalagi sampai mengkafirkan mereka. Ini merupakan manhajus salaf. Saya pastikan 100% bahwa seperti inilah manhajus salaf, manhaj salaf, dan seharusnya seorang salafi. Ini saya pastikan merupakan manhajnya ahlu sunnah wal jamaah, dan demikian pula seharusnya sikap seorang sunni, seorang ahli sunnah. Disebutkan dalam sebuah nukilan, supaya kita juga semakin memahami akan masalah ini, bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan, itu masalah biasa. Tapi yang mengharamkan menghormati yang menghalalkan, menghalalkan menghormati yang mengharamkan. Perhatikan, ada sebuah nukilan dari Imam Yahya bin Sa'id rahimahullahu ta'ala yang dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, jilid 2 halaman 903. Imam Yahya bin Sa'id rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma barihal mustaftuna yustaftuna fayuhillu hadha wa yuharrimu hadha fala yara al muharrimu annal muhallila halak li tahlilihi wala yara al muhallila wala yara al muhallilu annal muharrima halaka bi tahrimihi. Yang artinya, para ulama ahli fatwa senantiasa mereka itu dimintai fatwa.
ya, maka ulama ini menghalalkan dan ulama yang ini yang lain mengharamkan. Maka tidak boleh seorang ulama yang mengharamkan itu memandang ulama yang menghalalkan telah celaka dengan perbuatannya mengharamkan satu masalah. Demikian sebaliknya, bahwasanya ulama yang menghalalkan itu tidak boleh kemudian memandang ulama yang mengharamkan masalah tersebut telah celaka dengan perilaku pengharamannya. Jadi tidak berlaku kemudian kita katakan, wah ini telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini begini dan begitu. Tidak bisa. Ini harus saling menghargai, saling menghormati. Karena ini masalah memang ada ruang untuk istihad. Masalah khilafiyah, istihadiyah. Demikian juga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih jilid 2 halaman 135, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi'amalin qad ikhtulifa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhahu. Maka apabila kamu melihat seorang mengamalkan satu amalan yang amalan itu diperselisihkan hukumnya dengan para ulama dan kamu berpendapat dengan pendapat yang lain, maka tidak boleh bagimu untuk melarang orang itu untuk mengamalkan pendapatnya. Teman-teman sekalian, terus sekarang jadi pertanyaan, perilaku mendoakan umat Islam, perilaku mendoakan kaum muslimin dengan doa seperti itu, semoga diwafatkan main musik, semoga diwafatkan dalam kondisi nyanyi dan seterusnya, itu siapa yang diteladani? Siapa yang diikuti? Ulama salaf mana yang menjadi pendahulu Anda dalam melakukan ini? Saya katakan, para ulama yang berpendapat akan kebolehan musik dengan syarat dan ketentuan, ini perlu dicatat ya, ada syarat dan ketentuan, itu jumlahnya sangat banyak sekali. Sejak era sahabat, sejak era tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kurun setelahnya para a'immatul huda, kemudian para imam madzhab serta murid-murid mereka ila yaumina hada, sampai zaman sekarang itu jumlahnya banyak sekali, ratusan bahkan mungkin ribuan. Kemudian kaum muslimin yang mengikuti pendapat ini, pendapat yang membolehkan dengan syarat dan ketentuan, itu juga jumlahnya banyak sekali. Bahkan kalau di Indonesia mungkin mayoritas. Ada Ormas Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada kemudian Dewan Dakwah, ada ini, ada itu. Mereka mayoritas mengikuti pendapat yang membolehkan dengan syarat dan ketentuan. Itu artinya doa Anda itu mengenai mayoritas kaum muslimin, bahkan mungkin juga mengenai mayoritas muslimin dunia yang jumlahnya bisa ratusan juta, bahkan mungkin lebih daripada itu. Apakah Anda siap mempertanggungjawabkan kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala doa seperti itu untuk saudara-saudara kaum muslimin, saudara-saudara kita sendiri? Bahkan kalau mau jujur, di video itu tidak ada pengecualian. Alat musik apa tidak dikecualikan, nyanyian apa juga tidak dikecualikan. Yang itu artinya bisa mengenai Nabi Muhammad SAW. Seandainya beliau masih hidup, akan terkena doa itu. Karena beliau membolehkan memukul rebana, beliau juga membolehkan para jariyah untuk bernyanyi, ya kan? Bahkan beliau juga sempat mendengarkan itu, ya, dalam beberapa riwayat. Ini akan mengenai beliau juga, akan mengenai sebagian istri Nabi Muhammad SAW, akan mengenai ba'du sahabah, ya kan? Ini tidak sepele, ya. Ucapan doa seperti ini adalah merupakan sesuatu yang memang sungguh sangat disesalkan sekali bisa terlontar dari seorang yang sudah menisbatkan diri kepada ilmu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita pahami bersama, mereka yang mengikuti pendapat para ulama meyakini musik atau nyanyian yang baik dengan syarat dan ketentuan itu halal atau boleh.
Artinya mereka ini ketika mendengarkan musik yang baik, nyanyian yang baik, musik yang baik untuk mengiring nyanyian yang baik, misalkan nyanyian Tomboati, ya misalkan, atau nyanyian Alfiyah, Nadham Alfiyah Ibnu Malik diiringi musik, ya, ataupun nyanyian-nyanyian bermanfaat, ya, itu kalau mereka sedang melakukan itu artinya kan mereka sedang melakukan sesuatu yang minimal hukumnya mubah menurut pendapat mereka. Mubah itu artinya boleh. Jadi yang dimasalahkan apa? Walaupun mungkin menurut pendapat sebagian yang lain itu haram, tapi menurut yang melakukan ini, itu kan hukumnya mubah. Seandainya mereka meninggal dalam keadaan itu pun, ya itu kan berarti meninggal dalam kondisi meyakini melakukan sesuatu yang mubah. Bahkan bisa jadi naik mustahab kalau memang di situ ada syair-syair, kalimat-kalimat yang bisa bermanfaat untuk umat Islam, mengingatkan akhirat, mengingatkan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Yang salah itu ketika seorang meyakini sesuatu yang haram kemudian dilakukan, itu baru salah. Tapi kalau melakukan sesuatu itu mubah, boleh dilakukan, ini kan nggak ada masalah. Seperti dalam satu nukilan dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan, ya, wa qad ajma'a ahlul asri qatibatan ala anna masailal istihadi la yajri fiha at-ta'thim wa inna ma yajri at-ta'thimu fi ayyu khalifar rajulu mujiba istihadi. Dalam Al-Talkhis fi Usul Fiqh jilid 3 halaman 371. Yang artinya para ahli asr, ulama di masa itu bersepakat, ya, semuanya bersepakat sesungguhnya masalah-masalah istihad itu tidak berlaku di dalamnya penetapan dosa. Yang berlaku penetapan dosa itu adalah ketika seorang menyelisihi sesuatu yang mewajibkan akan istihadnya. Kalau dia mengikuti pendapat yang mengharamkan, ya jangan mendengarkan musik. Kalau mengikuti pendapat yang mengharamkan nyanyian secara mutlak, jangan mendengarkan nyanyian sama sekali. Tapi kalau yang ini meyakini tidak haram, loh salahnya di mana? Tidak ada yang salah karena itu sesuatu yang mubah, sebagaimana perkara-perkara mubah yang lainnya yang diyakini, misalkan mancing, misalkan main futsal ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, apa tidak seyogyanya doa-doa seperti itu dihilangkan dan diganti dengan doa-doa kebaikan untuk saudara kita. Saudara kita kan katanya satu tubuh. Saudara kita itu katanya kan merupakan bagian dari diri kita. La yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'du dan seterusnya, banyak ayat sekali. Dalil-dalil hadis-hadis tentang masalah itu. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Kenapa kemudian doanya harus seperti itu? Ya. Doa kebaikan kan masih banyak, doa barokah, kebaikan, doa dimudahkan segala urusannya, bisa masuk surga, kemudian diberikan keistiqomahan sampai akhir, bisa husnul khatimah dan seterusnya. Ya, seharusnya dirubah seperti itu. Jangan hanya karena berbeda pendapat dalam masalah khilafah istihad, tapi keluar doa-doa seperti itu. Ini sangat memprihatinkan sekali. Nabi Muhammad SAW saja ketika dakwahnya ditentang oleh orang-orang musyrikin, beliau sampai diganggu secara fisik, bahkan sampai berdarah, ya, wajah beliau. Kemudian saat itu mengusap wajahnya yang berdarah, kemudian mengucapkan apa doanya? Rabbighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Tuhanku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Doanya istighfar, minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia musyrikin, jelas kafir. Urusannya juga urusan besar, masalah i'tiqad, tapi doanya masih doa kebaikan. Loh, lah ini kok cuma beda masalah khilafiyah istihadiyah, jelas-jelas masalah khilafiyah, masalah hukum musik dan nyanyian, sampai doanya malah mendoakan agar saudaranya sama muslim itu meninggal dunia di atas sedang nyanyi atau sedang apa? Sedang bermain musik. Na'udzubillah min dzalik. Coba misalkan
kalaupun seandainya seperti itu, ya, kalau diganti, dibalik misalkan, dibalik didoakan oleh kaum muslimin, semoga Anda meninggal sedang mancing, atau Anda meninggal sedang jajan, atau Anda meninggal sedang main sepak bola dan seterusnya. Mau tidak? Tidak mau kan? Kalau mendoakan ya yang baik, meninggal saudara kita semoga meninggal husnul khotimah, sedang sholat, sedang puasa, sedang baca Quran, sedang haji, sedang umroh, seperti itu. Walaupun meninggal dengan sedang sepak bola, atau futsal, atau mancing, atau mendengarkan musik yang baik, ya, nyanyian yang bermanfaat, syair-syair yang mengandung pembelaan kepada Islam untuk negeri akhirat dan seterusnya, itu juga sama hukumnya. Tapi kan ada yang lebih baik doa daripada itu. Dan tidak bisa dikatakan itu kalau ketika meninggal dalam kondisi itu dalam kondisi su'ul khatimah. Ya, coba apakah itu bisa diterapkan juga? Terus bagaimana seandainya itu kemudian mengenai sebagian ulama juga, misal ya Syekh Al-Albani itu berpendapat agak sedikit menyelisih para ulama yang lain, bahkan mayoritas ulama. Beliau itu berpendapat bolehnya seorang suami menggauli istrinya yang sudah selesai haid tapi belum mandi, itu diperbolehkan oleh beliau. Sementara para ulama yang lain, mayoritas atau hampir semua ulama mengatakan haram. Ya, sampai mandi, setelah mandi baru boleh dikumpuli. Apakah kemudian Anda ketika tidak sependapat dengan Syekh Al-Albani ini, kemudian Anda akan mendoakan begini, semoga Syekh Al-Albani meninggal dunia dalam kondisi mengumpuli, menjimai istrinya yang sudah berhenti darah haidnya tapi belum mandi? Apakah akan mendoakan seperti itu? Coba. Di antara ulama Hanabilah, madhab Hambali, itu ada ulama yang membolehkan onani dengan syarat dan ketentuan dan dalam kondisi tertentu. Misalkan kalau takut terjatuh pada zina, kalau tidak onani maka dibolehkan untuk onani. Itu dinukil oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam beberapa kitab beliau. Apakah kemudian Anda akan mengatakan, mendoakan ulama Hanabilah itu, kemudian semoga mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedang onani, begitu? Na'udzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai penutup saya ingatkan untuk semuanya, termasuk diri kami pribadi, wabil khusus untuk oknum-oknum yang seperti ini, marilah kita berusaha untuk menyikapi masalah khilafiyah ijtihadiyah dengan dewasa. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik kepada saudara sama muslim, kendati kita tidak sepakat dengan mereka dalam beberapa masalah atau dalam 1-2 masalah. Kenapa? Kalau kita sikapi mereka dengan baik, itu akan kembali kepada kita. Disebutkan dalam sebuah hadits, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka kamu akan diperlakukan. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, itulah yang akan mereka lakukan balik kepada kita. Ya, itu harus diingat-ingat sekali. Apa yang kita lakukan itu pasti nanti suatu ketika akan kita petik. Jangan sampai itu menjadi karma, dalam arti al-jaza min jinsil amal untuk kita. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.